Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin wal muslimat, khususnya anak-anakku peserta didik Mantiga Lebak, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada hari ke-7 bulan suci Ramadan, dan tentu kita semua saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, terutama bagi kalian yang sedang berhalangan, bagi yang putri. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kelancaran, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar dan penuh kehusuan. Anak-anakku sekalian, kegiatan ini adalah kegiatan khusus Ramadan yang diselenggarakan berdasarkan program kerja Mantiga Lebak, di mana selama 10 hari ke depan kita akan melaksanakan kajian Ramadan melalui tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber, guru, dan pegawai Mantiga Lebak. Dan hari ini kebetulan Bapak mendapatkan tugas untuk mengisi tausiah hari pertama yang bertema tujuan akhir ibadah puasa Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa tujuan kegiatan ini tentu saja untuk atau sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita seluruh sivitas akademika Mantiga Lebak dalam rangka mengisi hari-hari bulan suci Ramadan. Kemudian juga seperti yang kita ketahui, hari ini juga kita sedang melaksanakan penilaian harian bersama secara online atau PHBO. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT sehingga bisa mencapai prestasi terbaik dalam PHBO saat ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak lupa salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku dan kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam setiap melakukan sebuah perbuatan, ya tentu karena ingin ada sesuatu yang dituju, termasuk kegiatan puasa yang kita laksanakan. Ini adalah merupakan pelaksanaan ibadah yang tentu saja juga memiliki tujuan tertentu. Berbicara tentang orientasi atau tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana kita tahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di situ tercantum tujuan akhir kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun,
agar kamu bertakwa, agar kamu sekalian bertakwa. Nah inilah, di akhir ayat inilah, la'allakum tattaqun inilah yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa. Apakah yang dimaksud dengan takwa? Tentu kita semua sudah tahu bahwa takwa merupakan pelaksanaan atas segala hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi seorang insan yang bertakwa, maka dia akan selalu berupaya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah SWT. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimanakah sosok manusia yang bertakwa? Mari kita sedikit mengenal ciri-ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa tersebut, yang dalam Al-Quran sebetulnya banyak dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi kali ini kita akan mencoba mengkaji ciri-ciri orang yang bertakwa yang tertulis dalam Quran surat Ali Imran ayat 16, 17, dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ali Imran ayat 16, yang artinya orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang selalu berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dari ayat 16 ini kita bisa mengambil dua ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang suka atau selalu berdoa, berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu selalu keluh kesah dalam sholatnya, dalam doanya, dalam cucuran air matanya, selalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ciri yang kedua masih dalam ayat 16 Quran surat Ali Imran ini, yaitu orang yang selalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dia selalu merasa berdosa dan selalu tiap saat dia beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Nah, ini juga sejalan dengan tujuan lain juga dari bulan puasa, dari ibadah puasa adalah diampuni dosa-dosa kita. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga masih di ayat 17 ya, ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang sabar. Nah, ini berarti orang yang sabar itu juga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian orang yang taat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang diperintahnya dan selalu
meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, kemudian selain sabar, benar juga ya, orang yang sidik atau benar ya, kemudian juga orang yang taat dan selalu menginfakkan hartanya. Nah, ini merupakan ciri yang keempat yang bisa kita ambil, bahwa orang yang bertakwa itu adalah selalu menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini dipertegas juga dalam ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra wal kazimina al ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini sekaligus menambahkan yang kelima terkait ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu berdasarkan Ali Imran ayat 134, yaitu bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menahan amarah dan mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dalam kesempatan Ramadan ini, mari kita mengembangkan sikap tenggang rasa kita, sikap rasa kasih sayang kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, dan kepada kaum muslimin wal muslimah secara umum, bahkan kepada orang-orang yang sekalipun bukan umat Islam, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa, kita juga perlu memahami apa sih hikmah atau keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Hikmah atau keutamaan yang bisa diraih diantaranya, saya menemukan 4 hikmah yang bisa diraih oleh orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat bahwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah dalam segala kesulitan yang dihadapinya ya. Salah satu contoh ini yang diceritakan dalam surat Quran surat Al Imran ayat 179 tentang peristiwa perang Badar, di mana saat itu jumlah pasukan kaum muslimin sangat jauh selisihnya, lebih sedikit daripada kaum musyrikin. Tapi atas pertolongan Allah, kemudian Allah menurunkan bala bantuan dan mengirimkan 5.000 malaikat, maka saat itu walaupun jumlah kaum muslimin lebih sedikit, atas izin Allah kemudian memenangkan peperangan, yaitu perang Badar. Ini salah satu bukti bahwa orang bertakwa pasti akan ditolong oleh Allah dalam setiap kesulitannya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, orang yang bertakwa akan dicurahkan keberkahan dari langit dan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Itu adalah hikmah yang ketiga. Di sini juga dijelaskan kebalikannya,
jika kita tidak bertakwa atau ingkar kepada Allah, tidak mensyukuri kebaikan Allah, tidak mensyukuri anugerah Allah, maka siksa Allah sangat keras kepada umatnya. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir yang bisa didapatkan oleh seorang yang bertakwa adalah Allah akan menyediakan surga-surga yang penuh dengan keindahan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 198. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatum tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nujulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Artinya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran karakter atau ciri-ciri dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa, yang merupakan orientasi atau tujuan akhir dari ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya di bulan yang suci ini dengan baik dan tentunya berkualitas, sehingga ibadah puasa yang kita tunaikan betul-betul dapat membentuk diri kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang dipandang Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia dalam pandangan Allah SWT adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.